Babi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang petani di Waikanan dibunuh tetangganya di rumah kepala desa saat dimediasi berdamai. Maling motor di Lampung Timur diringkus setelah jatuh dari kendaraannya saat dikejar polisi. Angin kencang merusak puluhan rumah di Bandar Lampung dan Lampung Timur. Niat mengadu ingin berdamai karena terlibat cekcok dengan tetangganya. Seorang petani di desa Jukubatu, Kecamatan Bancit, Waikanan, justru tewas terbunuh di rumah kepala desa pada Selasa sore. Korban bernama Eko Purwanto, berumur 32 tahun. Pelakunya dua orang, kakak dan adik berinisial HS dan Sri. Kejadian bermula saat korban datang ke rumah kepala desa untuk mengadukan masalah batas tanah kebun dengan tetangganya. Saat dimediasi kepala desa untuk berdamai, dua tersangka malah berbuat brutal menganiaya korban dengan golok yang mereka bawa. Para pelaku langsung kabur, sedangkan korban akhirnya meninggal saat dalam perjalanan dibawa kepala desa ke rumah sakit. Sebelumnya mereka ribut di atas, di kebun. Tadi kebun tadi jalan, tapi di atas mereka ribut. Nah, jadi mereka mau mendamaikan itu. Terus? Nggak taunya, damai-damai biasa katanya Eko. Wah, kamu sudah cekek saya katanya. Sudah ngeroyok saya, dijawab sama Eko, enggak, saya nggak cekek kamu. Nah, adik langsung si Sarul ngomong bahwa itu tangan Hasan luka, bukan saya, dia bilang itu kena ini beling katanya. Nah, itu telah kejadian itu. Awalnya Eko itu berdiri, Eko itu dari duduk dia berdiri dan Hasan langsung ambil istilahnya nusuk dia dari depan dulu. Oh, ini kan dua orang nih, Ya. mau buta kan pakai golok juga benar Pak? Iya, ya kalau ya pakai golok. Untuk pelaku sendiri kan dua orang, itu ada hubungan keluarga? Ya dua beradik kan. Terjadi perkelahian dengan menggunakan benda tajam sehingga menimbulkan korban terdapat luka bacokan di sekujur tubuhnya dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Korban menurut keterangan saksi tidak memberikan perlawanan pada saat dia dilakukan pembacokan oleh pelaku. Pelaku dua orang, dua beradik dengan inisial HS dan SR. Sekarang dalam pengejaran pihak kepolisian. Hingga Kamis siang, dua pembunuh korban belum ditangkap dan masih dalam pengejaran polisi. Ardi Haba melaporkan dari Waikanan. Pengejaran maling motor oleh polisi sektor Pekalongan berakhir di Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, Selasa pagi. Satu dari dua tersangka ditangkap setelah motornya jatuh, sedangkan satu lagi tersangka berhasil lolos. Tersangka yang ditangkap bernama Devi Herlian, berumur 21 tahun, dan temannya yang lolos berinisial RH. Keduanya warga negara Ratu, Lampung Tengah. Penangkapan pencuri motor ini hasil dari kesigapan polisi yang menerima laporan dari korban, meski hanya melalui telepon saja. Sekira pukul 07.45 persiapan melaksanakan apel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masyarakat sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku curanmor. Kemudian anggota kami perintahkan untuk melapis pengejaran tersebut dan melakukan penyekatan di titik-titik rawan. Dari mana? Negara Nabu.
Berapa kali kamu lakukan? Di mana? Di Kalongan ini, Pak. Sama siapa tadi? Sama Rahman. Orang mana? Dengan anak muda, Pak. Aksi tersangka terbilang nekat dan berani. Mereka tidak mundur meski kedatangannya akan mencuri motor dipergoki korban. Satu tersangka bertugas mencuri dan satu lagi mengalihkan perhatian korban dengan berpura-pura sebagai tamu. Dua orang, terus aku nanya, apa om? Gitu. Dia turun dari motor, terus bilang cari bapaknya. Terus dia jalan depan, tahu bapaknya di depan itu, tapi bapaknya nggak tahu. Terus dia jalan lagi itu terus naik motor. Terus motor ibu diambil? Iya. Terus pada saat motor ibu diambil, apa reaksi ibu? Ya aku nanya sama bapaknya, motor endi? Gitu toh. Terus dia cepat keluar, nanya masih kelihatan motornya di antara 200 meter. Motor korban selamat dari pencurian dan kini disita sementara oleh polisi untuk barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu teman tersangka. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Dua tersangka pencuri motor yang ditahan di Mapolres Waikanan Rabu siang dibebaskan melalui keadilan restoratif atau restoratif justice. Pembebasan karena kedua tersangka berinisial AS dan DR masih berusia 14 tahun yang juga masih berstatus sebagai pelajar SMP. Tujuan pembebasan tersangka juga supaya mereka tetap bisa mendapatkan hak sebagai anak seperti bersekolah hingga tidak kehilangan masa depannya. Mediasi melibatkan banyak pihak yakni polisi, Balai Pemasyarakatan Anak atau Bapas Anak, tokoh masyarakat hingga anggota DPRD serta keluarga korban. Pada mediasi tersebut, pihak korban sepakat berdamai dengan keluarga tersangka. Kami menyadari bahwa kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Waikanan khususnya memang masih banyak kekurangan dan kami menyadari hal itu, namun kami tetap berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab yang kami emban masing-masing anggota Polres Waikanan. Dan ke depan apa yang menjadi masukan dari masyarakat Waikanan, insya Allah kami bukan anti kritik, kami tidak anti atas masukan. Insya Allah apa yang disampaikan tersebut demi kebaikan pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat Waikanan, kami akan berusaha untuk memperbaiki. Dalam perkara anak itu kita semuanya harus paham bahwa konsep hukum anak itu sendiri berbeda dengan hukum orang dewasa. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi saya harap rekan-rekan semuanya, terutama dari sini dari Polres Waikanan, saya berharap kedepannya mungkin bisa lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang restoratif justice. Kasus bermula saat kedua tersangka terpergok mencuri motor di halaman rumah warga di Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan pada 28 Januari lalu. Tersangka yang kabur membawa motor curiannya berhasil ditangkap dan nyaris dihakimi massa. Kedua tersangka kemudian diserahkan warga ke polisi. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Seorang wanita pemandu lagu di salah satu tempat hiburan malam di Waihalim, Bandar Lampung, Selasa malam dibawa ke rumah sakit akibat jadi korban pembakaran oleh seorang pelanggannya. Korban berinisial TW menderita luka bakar di bagian dada dan leher. Rabu siang keluarga korban melaporkan pelaku berinisial AP ke Polresta Bandar Lampung. Pembakaran itu dilakukan pelaku di halaman tempat kerja korban. Pelaku menyiramkan bensin ke tubuh korban dan menyulutnya dengan api korek. Menurut keluarganya, pelaku dan korban saling mengenal. Penganiayaan terhadap korban itu diduga karena rasa cinta pelaku kepada korban sebagai pemandu lagu tidak selesai di nota. Kenapa, ada apa, kata dia kan. Nah, sudah itu si pelaku ini menyampaikan, oh hebat lo ya, kata dia kan, gitu. Langsung disiramkan minyak.
bahan bakar. Iya, sudah niat. Lalu pelaku menyodorkan korek api ke badannya korban, sehingga korban mengalami luka bakar yang cukup serius, Bang. Dari sini sampai dada lah. Pelaku ini siapa sih, Bang? Kalau dari diduga? Kalau pelaku ini diduga sebenarnya kawan aja, Bang. Cuman dia menaruh hati lah pada korban. Gitu. Jadi cinta tepuk sebelah tangan lah. Dari laporan yang didapat, kemungkinan sih ada hubungan pertemanan atau memang ada kecemburuan dari yang bersangkutan. Saling kenal korban dan pelaku ya? Saling kenal, makanya mudah kita ketemu orangnya, kemudian langsung kita lakukan pengejaran. Itu pakai bahan bakar atau gimana tuh pakai bahan bakar? Kalau dari keterangan korban, kita masih lihat BB yang masih ada, baju yang dibakar, baju yang terbakar, itu kemungkinan mungkin menggunakan bahan bakar minyak. Itu di lapangan sendiri informasi ada hubungan asmara antara keduanya itu. Nah, itu yang belum kami dalami, tapi yang jelas korban kenal dengan pelaku. Kasus pembakaran terhadap wanita pemandu lagu masih dalam penyelidikan polisi. Pelaku yang kabur usai membakar korban kini masih dalam pengejaran polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.